Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Prasetya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas sedikit mengenai aset tetap. Sifat dan karakteristik aset tetap. Yang pertama, aset tetap merupakan aset yang berwujud. Kemudian yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, serta tidak untuk dijual kembali. Yang ketiga, digunakan untuk waktu yang panjang. Jadi, kita ambil kesimpulan dari ketiga sifat dan karakteristik ini bahwa aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. Di sini maksud dari aset berwujud adalah aset ini memiliki fisik yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa dan tidak untuk dijual kembali, maka hanya aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Untuk aset yang berwujud dan akan dijual biasanya dikategorikan sebagai persediaan. Kemudian yang berkaitan dengan digunakan untuk waktu yang panjang. Maksud di sini adalah aset tetap itu memberikan masa manfaat lebih dari satu periode dan digunakan untuk waktu yang panjang. Itulah ketiga sifat dan karakteristik. Aset tetap berbeda dengan barang dagangan. Aset tetap dimiliki untuk digunakan, sedangkan barang dagangan tidak digunakan untuk Aset tetap berbeda dari aset lancar berwujud. Perlengkapan kantor. Perlengkapan dimiliki untuk digunakan dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Sedangkan aset tetap digunakan dalam jangka waktu yang panjang, biasanya meliputi beberapa periode. Pada bagian ini saya akan menggolongkan aset tetap. Aset tetap itu terdiri dari tanah, gedung, serta peralatan. Poin yang pertama adalah tanah. Perusahaan membeli tanah sebagai lahan yang akan dipergunakan untuk membangun pabrik atau kantor untuk keperluan lainnya. Kemudian untuk biaya perolehan tanah terdiri dari yang pertama, harga beli tanah secara tunai, kemudian biaya balik nama, kemudian yang ketiga adalah komisi perantara, serta pajak atau pungutan lainnya yang harus dibayar oleh pembeli. Kadang-kadang eh, tanah yang kita beli itu sifatnya tidak rata ya, banyak batunya atau penuh dengan tanaman liar. Maka biaya perolehan tanah akan meliputi juga pengeluaran-pengeluaran untuk pembersihan atau perataan tanah. Untuk solusi dari soal ilustrasi yang pertama, terlebih dahulu kita identifikasi biaya-biaya apa saja yang termasuk dalam komponen biaya perolehan tanah. Yang pertama di situ ada harga tunai tanah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ada biaya pembongkaran gudang sebesar 6 juta rupiah. Ada biaya balik nama sebesar 1 juta rupiah serta ada komisi perantara sebesar 8 juta rupiah. Nah, keempat komponen ini kita jumlahkan. Kemudian nantinya diperoleh biaya perolehan tanah. Sehingga dari keempat komponen itu jika kita jumlahkan, maka ditemukan hasil sebesar 115 juta rupiah. Itu untuk biaya perolehan tanah dari. Kemudian pada bagian ini terdapat ilustrasi soal. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2016, suatu perusahaan membeli sebidang tanah dengan harga tunai sebesar 100 juta rupiah.
Di atas tanah tersebut terdapat gedung tua yang harus dibongkar dengan biaya bersih sebesar 6 juta rupiah. Pengeluaran lainnya terdiri dari biaya balik nama sebesar 1 juta rupiah dan komisi perantara sebesar 8 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, berapa biaya perolehan tanah tersebut? Nah, untuk menjawab soal ilustrasi ini, maka kita identifikasi dulu apa saja yang termasuk dalam komponen biaya perolehan tanah tersebut. Poin berikutnya adalah gedung. Gedung merupakan fasilitas bangunan yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dan biaya perolehan gedung itu terdiri dari yang pertama, harga beli, kemudian biaya notaris, kemudian komisi perantara. Biaya perolehan gedung yang dibangun sendiri itu mencakup semua pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membuat gedung tersebut. Poin selanjutnya adalah peralatan. Peralatan meliputi semua peralatan yang digunakan dalam operasi perusahaan. Contohnya, mesin pabrik, peralatan kantor, kendaraan bermotor, serta mebel atau peralatan lainnya. Biaya perolehan peralatan kantor itu terdiri dari yang pertama ada harga beli tunai, kemudian biaya pengangkutan, yang ketiga ada biaya asuransi selama dalam pengangkutan yang dibayarkan oleh pembeli. Poin keempat, pengeluaran untuk perakitan, pemasangan, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika yang pertama memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dapat diukur secara handal. Dari kedua poin ini, untuk menegaskan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap hanya dapat diakui dalam catatan akuntansi entitas jika biaya perolehannya memenuhi dua unsur ini, memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang, serta dapat diukur secara handal. Hal ini juga diterapkan untuk jika setelah perolehan awal terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aset tersebut, hanya pengeluaran yang memenuhi syarat memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang serta dapat diukur secara handal yang dapat diakui sebagai bagian dari aset tetap. Kita juga harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian di dalam menentukan apakah suatu biaya perolehan aset berwujud atau bagian dari aset berwujud dapat dikategorikan sebagai aset tetap atau tidak. Kemudian selanjutnya untuk komponen biaya perolehan itu terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah harga pembelian. Komponen berikutnya ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Dan komponen biaya perolehan yang pertama tertengahi harga pembelian. Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan itu dapat didefinisikan sebagai harga pembelian. Dan di harga pembelian ini termasuk juga biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya. Komponen berikutnya adalah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Ada kalanya pembelian aset tetap itu memerlukan biaya tambahan. Dan biaya tambahan ini dapat ditambahkan pada biaya perolehan aset tetap jika biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap tersebut siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Contoh dari biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung. Yang pertama itu ada biaya imbalan kerja. Yang kedua ada biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Yang ketiga ada biaya handling dan penyerahan awal. Yang keempat ada biaya perakitan dan instalasi. Kemudian yang kelima ada biaya pengujian aset. Apakah aset dapat berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. Yang keenam adanya
komisi profesional atau fee profesional. Semua contoh biaya-biaya tersebut di atas adalah contoh-contoh biaya yang diperlukan sebelum aset tetap dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana dimaksud oleh manajemen. Tapi mungkin dalam proses pengadaan aset tetap, entitas juga mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, selama proses handling itu terjadi kecelakaan kerja yang biaya pengobatan karyawannya, kemudian yang mengalami kecelakaan ya harus ditanggung oleh entitas. Kemudian juga ada pada saat perakitan dan instalasi terdapat kesalahan pemasangan pipa ataupun peralatan lainnya, sehingga harus membeli pipa baru dan harus menambah jam tenaga kerja. Yang berikutnya juga ada pada saat penyiapan lahan. Entitas tidak memiliki ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dikenakan denda. Nah, hal-hal inilah kecelakaan kerja, kemudian kesalahan pemasangan pipa, kemudian adanya pengenaan denda, itu termasuk dalam biaya yang sebenarnya tidak diperlukan dalam proses pengadaan aset tetap. Yang selanjutnya adalah ilustrasi 2. Di ilustrasi 2 ini, PT ABC membeli rumah tua di kawasan pusat kota lama untuk dibongkar dan dijadikan pusat perbelanjaan. Diketahui, biaya-biaya yang timbul dalam transaksi pembelian adalah sebagai berikut. Harga pembelian sebesar 10 miliar, PPN-nya 1 miliar, PPHDP 500 juta, biaya notarisnya 100 juta, kemudian biaya jamuan dan entertainment 25 juta, komisi agen properti 100 juta, sewa ekskavator sebesar 50 juta, upah kuli pembersih puing sebesar 20 juta. Yang ditanyakan di sini adalah berapa jumlah yang dapat dikapitalisasi. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita perlu identifikasi biaya-biaya apa saja yang dapat diatribusikan secara langsung untuk menentukan jumlah yang dapat dikapitalisasi. Yang pertama, harga pembelian. Harga pembelian ini masuk. Saya kodekan dengan HP. Itu 10 miliar. Kemudian PPN. Masuk juga, itu sebesar 1 miliar. BPHTB. 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 Itu 500 juta. Biaya notaris 100 juta. Nah, untuk biaya jamuan dan entertain itu tidak ditambahkan pada biaya perolehan aset tetap. Ini jadi tidak termasuk. Kemudian ada komisi agen 100 juta. Sewa ekskavator itu 50 juta. Kemudian ada upah kuli. Itu ada 20 juta. Udah, kita tinggal jumlahkan saja. Harga pembelian 10 miliar, PPN 1 miliar, PPHDB 500 juta, notarisnya 100 juta, komisi agen 100 juta, sewa ekskavator yang 50 juta, kemudian upah kuli pembersih puing 20 juta. Jadi total itu sebesar 11,77 miliar rupiah. Nah, jumlah inilah yang pada slide sebelumnya disebutkan contoh-contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Nah, pada kesempatan kali ini, beberapa contoh biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung. Yang pertama, ada biaya pembukaan fasilitas baru. Kemudian ada biaya pengenalan produk atau jasa baru. Ini seperti promosi ya. Kemudian
Yang ketiga ada biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru, dan di situ termasuk biaya pelatihan staf. Yang keempat, biaya administrasi dan overhead umum. Serta yang kelima, ada kerugian awal operasi. Dan keenam, biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas. Nah, dari 1 sampai 6 ini adalah contoh-contoh dari biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung. Kemudian untuk komponen selanjutnya, biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi aset tetap. Ada kalanya entitas memiliki suatu aset tetap, yang atas kepemilikan aset tetap tersebut, entitas memiliki kewajiban untuk membongkar atau memindahkan aset tetap tersebut pada akhir masa manfaatnya, atau merehabilitasi lokasi di mana aset tersebut berada. Jadi sebenarnya kewajiban pembongkaran itu sudah ada pada saat perolehan aset, dan telah menjadi kewajiban pada saat aset itu diperoleh. Berikutnya adalah permasalahan mengenai aset yang dibangun sendiri. Aset yang dibangun sendiri, penentuan biaya perolehannya adalah semua biaya yang terkait langsung dengan pembangunan aset tersebut. Contohnya, beban material, kemudian beban tenaga kerja, kemudian adanya beban overhead yang dapat dikaitkan langsung dengan pembangunan aset tetap. Biaya pembangunan yang boleh dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset harus memperhatikan kapan saat dimulainya pembangunan, apakah ada penghentian sementara, dan kapan aset telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Penghentian sementara dapat terjadi karena beberapa alasan, misalnya pasokan bahan untuk konstruksinya tertunda, misalkan seperti itu, atau adanya masalah tenaga kerja, adanya permasalahan desain, atau beberapa macam permasalahan teknis lainnya. Tapi, jika konstruksi itu dihentikan sementara karena alasan cuaca buruk, contohnya misalkan adanya hujan yang terus-menerus, maka itu tidak dianggap sebagai penghentian. Dan biaya yang terjadi selama penghentian tersebut tetap dikapitalisasi. Itu untuk perlakuan aset yang dibangun sendiri. Penentuan biaya perolehan aset tetap kadang-kadang tidak sederhana karena adanya berbagai masalah. Masalah tersebut biasanya muncul karena cara perolehan aset. Beberapa cara perolehan yang menimbulkan masalah antara lain, pertama adalah pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Kemudian permasalahan yang kedua adalah pembelian dalam satu paket. Kemudian yang berikutnya, perolehan dengan membangun sendiri. Nah, ketiga poin ini adalah permasalahan khusus yang biasanya terjadi dalam penentuan biaya perolehan aset tetap. Masalah khusus dalam penentuan biaya perolehan, yang pertama mengenai pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Dalam pembelian aset tetap, terutama dalam pembelian yang mencakup jumlah rupiah yang cukup besar, kadang-kadang perusahaan membayarnya dengan menggunakan wesel berbunga. Dan cara seperti ini banyak dijumpai dalam pembelian rumah, kendaraan, serta mesin-mesin pabrik. Biasanya pembeli diwajibkan membayar uang muka atau yang kita kenal sebagai down payment sejumlah tertentu dan sisanya dibayar dengan menggunakan wesel ditambah bunga dengan prosentase tertentu. Bunga wesel biasanya dibayar pada tanggal jatuh wesel. Dalam hal seperti ini, biaya perolehan aset adalah jumlah kas yang dibayarkan sebagai uang muka atau down payment ditambah dengan nominal wesel. Kemudian, biaya bunga wesel yang dibayar perusahaan merupakan biaya pendanaan atau financing cost dan dicatat dalam pembukuan dengan mendebit akun beban bunga. Contoh untuk permasalahan pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Yang pertama ini adalah contoh dari CV Merdeka yang membeli peralatan pabrik seharga 20 juta rupiah secara tunai. Untuk itu,
CV Merdeka memberikan uang muka sebesar 12 juta dan sisanya 8 juta rupiah dibayar dengan wesel yang bernilai nominal 8 juta dalam jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10%. Bagaimana jurnal untuk mencatat pembelian ini? Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat uang muka dan penarikan wesel dalam rangka pembelian mesin. Di situ untuk di posisi debit ada peralatan pabrik sebesar 20 juta, kemudian kredit ada kas sebesar 12 juta rupiah dan utang wesel sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pada saat jatuh tempo wesel dibayar sejumlah nilai nominal wesel ditambah bunga. Jadi didapatkan sebesar Rp800.000. Rp800.000 ini berasal dari 10% dikalikan dengan 8 juta rupiah. Kemudian untuk jurnalnya, jurnal untuk mencatat pelunasan wesel pada tanggal jatuh tempo, posisi debit itu ada hutang wesel sebesar 8 juta rupiah, kemudian beban bunga wesel sebesar Rp800.000. Kemudian untuk posisi kredit itu terdapat kas sebesar Rp8.800.000. Ini digunakan untuk mencatat pelunasan wesel pada tanggal jatuh tempo. Kemudian masalah khusus dalam penentuan biaya perolehan selanjutnya ada pada pembelian dalam satu paket. Pembelian dalam satu paket terjadi bila beberapa jenis aset dibeli secara bersama dalam satu transaksi. Peristiwa seperti ini misalnya terjadi jika perusahaan membeli sebuah pabrik yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan lain. Pembelian pabrik ini meliputi tanah, gedung, mesin-mesin, dan mebel. Apabila terjadi pembelian secara paket, maka harga beli borongan atau paket harus dialokasikan ke berbagai jenis aset. Cara yang paling umum untuk mengalokasikan harga borongan atau paket adalah dengan mendasarkan pada harga pasar masing-masing golongan aset yang tercakup dalam pembelian tersebut. Contoh untuk masalah dalam penentuan biaya perolehan untuk pembelian dalam satu paket. CV Merapi membeli sebuah hotel dari perusahaan lain dengan harga tunai 12 miliar rupiah. Yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa alokasi biaya perolehan untuk masing-masing golongan aset yang tercakup dalam pembelian hotel tersebut. Untuk mengerjakan soal ini, kita buat terlebih dahulu tabel, di mana dalam tabel itu terdapat golongan aset, harga pasar, prosentase dari total harga pasar, kemudian perhitungan prosentase dari biaya perolehan, kemudian di situ juga ada alokasi biaya perolehan per golongan aset. Golongan aset yang pertama adalah tanah. Harga pasar untuk golongan aset tanah sebesar 30 juta rupiah. Prosentase dari total harga pasar untuk aset tanah sebesar 20%. Sehingga perhitungan prosentase dari biaya perolehan dihitung dengan mengalihkan prosentase dari total harga pasar sebesar 20% dikalikan dengan 12 miliar. Sehingga ditemukanlah alokasi biaya perolehan untuk golongan aset tanah sebesar 24 juta rupiah. Golongan aset yang kedua adalah gedung. Gedung harga pasarnya sebesar 105 juta rupiah dengan prosentase dari total harga pasar sebesar 70%. Sehingga perhitungan prosentase dari biaya perolehan didapatkan 70% dikalikan dengan 120 juta rupiah. Sehingga ditemukanlah alokasi biaya perolehan untuk golongan aset gedung sebesar 84 juta rupiah. Kemudian untuk golongan aset yang berikutnya terdapat peralatan. Peralatan dengan harga pasar 15 juta rupiah dan prosentase dari total harga pasar 10%, maka perhitungan prosentase dari biaya perolehan dihitung dengan mengalihkan prosentase dari total harga pasar dengan
12 miliar, sehingga didapatkanlah alokasi biaya perolehan untuk golongan aset peralatan sebesar 12 juta rupiah. Sehingga total untuk harga pasar sebesar 150 juta rupiah. Kemudian alokasi biaya perolehan per golongan aset total 12 miliar rupiah. Dalam pembelian secara paket, penentuan biaya perolehan tiap golongan, terutama tiap golongan aset, biasanya tidak didasarkan pada harga buku menurut pembukuan pihak penjual, karena umumnya harga buku tidak mencerminkan harga pasar aset pada saat pembelian terjadi. Permasalahan selanjutnya mengenai masalah khusus dalam penentuan biaya perolehan, terutama dalam perolehan dengan membangun sendiri. Kadang-kadang perusahaan membangun sendiri aset yang diperlukannya. Sebagai contoh, misalkan perusahaan membangun sendiri garasi atau gudang tanpa memborongkannya kepada pihak luar, melainkan membeli material dan mencari tukang sendiri dengan menggunakan fasilitas perusahaan yang ada. Biaya perolehan aset yang diperoleh dengan membangun sendiri terdiri dari pertama, harga material dan tenaga kerja yang dibayarkan perusahaan, ditambah biaya lain-lain seperti listrik, bahan bakar, dan depresiasi peralatan milik perusahaan yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Dalam hal ini mungkin juga terdapat biaya bunga, seandainya dana pembangunan berasal dari pinjaman kepada pihak luar. Jika biaya perolehan aset yang diperoleh dengan membangun sendiri ternyata lebih rendah atau lebih murah dari harga pasar aset yang sejenis, maka perusahaan tidak diperkenankan untuk mengakui adanya keuntungan dari pembangunan yang dilakukan sendiri tersebut. Sebagai contoh, harga wajar atau pasar pembangunan sebuah garasi ukuran 4 x 5 meter adalah 5 juta rupiah. Seandainya perusahaan membangun garasi hanya dengan biaya 4.700.000 rupiah, maka yang harus dicatat sebagai biaya perolehan garasi adalah 4.700.000 rupiah. Prinsip akuntansi melarang perusahaan untuk mengakui adanya keuntungan dalam peristiwa seperti ini. Demikian pembahasan mengenai aset tetap dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata di dalam pemaparan materi tentang aset tetap, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.